Halo, selamat datang di channel Exploring Herbal. Ilmu herbal itu terus berkembang dengan penelitian yang dilaksanakan setiap saat di seluruh belahan dunia. Channel ini membantu Anda untuk memilah dan menyajikan setiap informasi herbal yang terbaru dan juga terpercaya. Tonton setiap video secara rutin dan lengkap sampai akhir. Semakin banyak Anda menambah ilmu, maka semakin paham Anda tentang penggunaan herbal yang ilmiah dan juga rasional. Selamat menyimak. Sering dengar kan soal ramuan-ramuan kuno dari nenek moyang kita? Tapi pernah kepikiran nggak? Ini tuh beneran manjur atau cuma mitos aja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu tanaman unik yang ternyata jadi jembatan antara resep tradisional sama sains modern. Kita akan bongkar kekuatan tersembunyi di dalamnya. Kenalin, ini dia bintang utama kita hari ini, Curcuma mangga atau yang lebih kita kenal sebagai temu mangga. Namanya pas banget loh karena rimpangnya itu punya wangi khas mangga muda. Tapi, jangan salah sangka, di balik aromanya yang unik ini, ternyata tersimpan potensi medis yang luar biasa. Dan sains mulai membuktikannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Semua khasiat yang katanya ada di temu mangga ini, cuma katanya aja, alias cerita dari mulut ke mulut, atau beneran ada bukti ilmiahnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau dari cerita orang tua dulu, temu mangga ini katanya bisa buat macem-macem, dari nyuburin kandungan sampai ngatasin radang. Tapi kan klaim ya tetap klaim sampai ada buktinya, ya nggak? Nah, sekarang waktunya kita lihat buktinya secara ilmiah. Jadi, kita bakal adu temu mangga ini dalam sebuah ujian ilmiah yang super ketat. Ekstraknya bakal kita hadapkan langsung sama 3 musuh besar. Pertama, bakteri jahat. Kedua, kerusakan sel. Dan ketiga, peradangan. Siap? Oke, kita mulai ronde pertama. Oke, tantangan pertama, melawan bakteri. Kenapa ini penting banget? Ya karena infeksi bakteri itu salah satu masalah kesehatan yang paling sering kita hadapi dan bisa jadi serius banget kan? Dan lawannya ini bukan kaleng-kaleng loh. Di sudut pertama ada Staphylococcus aureus, atau kita sebut aja S. aureus. Ini nih biang kerok infeksi kulit dan banyak masalah serius lain. Terus di sudut kedua ada Escherichia coli alias E. coli yang sering banget jadi penyebab infeksi pencernaan. Dua-duanya ini bakteri yang terkenal tangguh. Terus gimana cara ngujinya? Para ilmuwan pakai metode klasik namanya Kirby-Bauer. Coba bayangin cawan Petri ini kayak arena tinju deh. Bakterinya disebar merata di seluruh arena. Terus di tengahnya ditaruh cakram kertas yang udah dicelupin ekstrak temu mangga. Kalau ekstraknya ampuh, nanti bakal ada area bening di sekitar cakram yang kita sebut zona aman, di mana bakteri nggak bisa hidup. Makin lebar zonanya, makin jago temu mangganya. Dan ini dia hasilnya. Peneliti pakai 3 jenis pelarut buat ekstraknya, dan ternyata etanol jadi juaranya. Ekstrak yang pakai etanol ini berhasil menciptakan zona aman yang paling luas. Ini petunjuk penting banget. Artinya, zat-zat aktif paling jagoan buat lawan bakteri di dalam temu mangga itu paling gampang keluar kalau dilarutkan pakai etanol. Tapi tunggu dulu, kekuatan melawan bakteri itu ada levelnya. Ada yang namanya bakteriostatik, ini cuma bikin bakteri jadi mandul, nggak bisa berkembang biak lagi. Tapi ada juga yang lebih sangar, namanya bakterisida. Nah yang ini benar-benar membunuh bakterinya sampai tuntas. Jelas kan, yang bisa membunuh itu jauh lebih hebat. Dan hasil akhirnya gimana? Ini yang paling keren. Ekstrak temu mangga ternyata bersifat bakterisida. Jadi, dia bukan cuma ngerem pertumbuhan bakteri, tapi benar-benar membasmi mereka. Nggak ada bakteri yang tersisa di zona aman tadi. Wow, tantangan pertama lulus dengan nilai A+. Oke, jadi temu mangga ini jagoan buat melawan musuh dari luar, yaitu bakteri. Sekarang gimana kalau pertarungannya di dalam tubuh kita sendiri? Yuk kita lanjut ke tantangan kedua, adu kekuatan antioksidan. Jadi gini, setiap detik sel-sel di tubuh kita itu diserang sama preman molekuler yang namanya radikal bebas. Mereka inilah yang bikin kita cepat tua dan gampang sakit. Nah, disinilah antioksidan beraksi. Anggap aja antioksidan itu bodyguard-nya sel kita. Mereka yang ngadepin si preman-preman ini sebelum sempat bikin kerusakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua bagian temu mangga ini kekuatannya sama? Peneliti pun penasaran. Jadi mereka bandingin kekuatan antara rimpang utama, itu loh, bagian tengahnya yang gede, sama rimpang anakan yang ukurannya lebih kecil. Dan hasilnya, jujur, ini agak mengejutkan. Pertama, udah jelas rimpang utamanya yang menang. Kandungan antioksidannya jauh lebih banyak.
Tapi yang paling bikin kaget itu efek dari proses belansir atau pemanasan sebentar. Kita mikirnya kan dipanaskan bakal rusak ya. Ternyata malah sebaliknya. Proses ini justru kayak membangunkan senyawa-senyawa baik di dalamnya, bikin konsentrasinya makin tinggi. Jadi, juaranya adalah rimpang utama yang sudah dibelansir. Jadi pelajarannya jelas banget ya. Kalau mau dapat kekuatan antioksidan yang maksimal, pakai rimpang utamanya dan jangan ragu buat dipanaskan sebentar. Oke, tantangan kedua, checklist, lulus lagi. Sekarang kita sampai di tantangan terakhir. Dan ini mungkin yang paling nyambung sama kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan meredakan peradangan. Sebenarnya, peradangan itu respons alami tubuh. Bagus. Tapi kalau keterusan, jadi kronis, nah itu yang bisa jadi sumber banyak penyakit. Cara ngujinya gimana? Para ilmuwan pakai metode standar di lab. Mereka bikin kaki tikus jadi bengkak atau edema. Terus, tikus itu dikasih ekstrak etanol dari temu mangga. Tujuannya ya buat lihat apakah bengkaknya bisa kempes atau enggak. Dan hasilnya, ada satu angka yang benar-benar bikin melongo. 55%. Betul, 55%. Segitu besarnya pengurangan bengkak yang terjadi di dosis yang paling pas. Ini bukti yang kuat banget kalau temu mangga punya efek anti radang yang signifikan. Luar biasa. Tantangan ketiga berhasil ditaklukkan. Oke, setelah melewati 3 ronde ujian ilmiah yang berat ini, apa dong kesimpulannya? Yang jelas, temu mangga ini bukan cuma sekedar rimpang yang wanginya unik aja. Coba kita rekap kemenangannya. Kita udah lihat bukti ilmiah kalau temu mangga itu 1. Pembasmi bakteri, 2. Bodyguard sel karena antioksidannya tinggi, 3. Pereda peradangan yang ampuh, 3 tantangan, tiga-tiganya menang telak. Terus, apa sih rahasia di baliknya? Kok bisa sekuat itu? Jawabannya ada di pasukan khusus di dalamnya, yaitu senyawa kimia kayak flavonoid dan triterpenoid. Mereka inilah yang bekerja di level sel, ada yang tugasnya ngancurin dinding bakteri, ada yang tugasnya nenangin respons radang di tubuh. Nah, ini dia jembatan antara resep nenek moyang dan ilmu kimia modern. Ini benar-benar bikin kita mikir ya, kalau satu rimpang yang kelihatannya sederhana ini aja menyimpan kekuatan medis sebesar ini, coba bayangin, berapa banyak lagi rahasia lain yang masih tersembunyi di apotek alam kita, yang cuma nunggu waktu untuk ditemukan. Demikianlah pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya besok pagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sebagai pengingat. Anda juga boleh memberikan saran untuk setiap video dan mengajukan pertanyaan yang Anda bisa ketikkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan mengklik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.